Disclaimer: cerita dalam video ini merupakan hasil karya imajinasi dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama tempat atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita dan gambar yang kami sajikan hanyalah bersifat hiburan untuk mempermudah penonton dalam memahami isi cerita, dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dengan fiksi. Sobat Klonime, nice to meet you. Setelah berlalu di chapter 4, kini Yui akan merekap manhwa pria cupu yang rakus hadiah adalah Dewa Immortals dunia game chapter 5 ya sob. Ayo, siapa yang nonton dari awal chapter sampai sekarang angkat tangannya. Kopi Yui masih hangat nih, tinggal diseruput. Kalau kopi sobat sudah ready belum? Yuk kita lanjut bareng Yui di Klonime Channel. Chapter 5 last update Desember 2024. Setelah pergi meninggalkan Yu Hang, tampaknya kini selebar kertas menjadi saksi, di mana jari jempol bertinta merah menjadi ikrar keramat dalam perjanjian. Ternyata tinta itu adalah tinta jari Mingzi yang kini telah menjadi sumpah sebagai ikrar. Kala itu Mingzi menghisap jempol bertinta merah untuk mengesahkan janjinya kepada Anran. Sementara Anran melakukan itu, dirinya ingin Mingzi bersumpah kepadanya agar ketika Mingzi yang telah berjanji tidak ingkar untuk melarikan diri. Mendengar perkataan Anran baru saja, Mingzi barulah sadar juga terkejut. Dirinya tampak menduga sumpah yang dibuat Anran seperti sebuah ikrar dari adat demonical. Baru sadar dirinya begitu blow on, di sanalah Mingzi mulai terkejut. Anran menyampaikan dugaan Mingzi adalah benar, dan baginya yang melanggar sumpah itu akan bernasib sial, modar di tempat. Udah sial, modar di tempat lagi. Ungkap Anran pada Mingzi seperti zombie. Setelah penjelasan singkat si Anran bohai, dirinya bergegas pergi tinggalkan Mingzi. Ia mengatakan uang pendaftaran sudah dibayar, namun hal itu tetap menjadi hutang bagi Mingzi. Kalah pinter gak tuh si Mingzi? Sementara Anran telah menjebak Mingzi, dirinya kini semakin terlihat blow on. Mingzi semakin panik setelah tahu, karena level miliknya kini hanyalah kultivator Golden Core. Sudah pucat layaknya zombie, Mingzi semakin panik dengan kejuaraan Zhengtian. Dirinya nanti dalam arena kejuaraan sudahlah pasti akan menanggung beban yang sangat tinggi, karena ia yang telah bersumpah berpartisipasi tentu berada dalam arena hidup ataupun modar. Dengan panik, Mingzi tidak meragukan bahwa kejuaraan itu adalah hukuman lenyap. Namun ketika di dalam kepanikan, Mingzi melotot tampak teringat sesuatu. Dirinya menyadari akan sebuah hal berbeda dengan dirinya sebagai kultivator Golden Core. Adegan lalu berpindah, di mana Dao Mingzi saat itu tengah berada di sebuah gang tempat yang begitu sunyi. Mingzi tampaknya begitu panik karena bergegas membangunkan bot AI yang pada siang hari itu tengah bersantai tertidur pulas. Mingzi bertanya serius kepada bot AI, apakah terdapat perbedaan kekuatan antara tahap kultivator Golden Core dengan kekuatan murid dari Sekte Celestial
ujar Mingzi bertanya kepada bot AI. Mendengar Mingzi tampak begitu gelisah, bot AI yang kantuk lalu menjawab dan bertanya kembali. Tentu saja, tahap itu tidak ada perbedaan. Lalu bot AI bertanya mengapa Mingzi begitu cemas. Mendapat jawaban yang begitu puas, Mingzi tak menjawabnya. Namun tiba-tiba saja, ia malah tertawa dengan sangat licik. Dan sebaliknya bot AI yang tersenyum, dirinya bertanya, ada apa dengan Dao Mingzi sebenarnya? Saat itulah Mingzi berkesimpulan, saat ini tingkat terkuat adalah Xiao Xiao. Sementara dirinya yang sebagai Golden Core akan setara dengan Anran. Namun, tidak kalah dengan si Cebol, anak dari Great Master, ujar Mingzi berpikir sambil tersenyum licik. Namun, di tengah kesenangan semata, Mingzi tampak khawatir dan berpikir kembali. Bisa saja Yu Hang Cebol begitu kuat jika ia memiliki harta karun yang langka menjadi senjata. Meskipun banyak orang meremehkannya, namun Mingzi harus waspada untuk mengalahkannya, ujar Mingzi berpendapat dalam hatinya. Kini, Mingzi dirinya sadar akan sesuatu. Ia mencoba meminta sebuah alat atau uang kepada bot AI. Namun AI mendengar Mingzi mulai butuh bantuan, AI pun tampak senang dan siap mengabulkannya. Dalam sekejap, muncullah sebuah bilah layar, di mana AI menyampaikan selamat kepada Mingzi. Dikatakan misi pertama Mingzi harus menampar wajah patriark keluarga Zhang. Sementara misi kedua dari bilah layar bot AI mengatakan Mingzi diharuskan mengangkat rok gadis-gadis yang cantik yang dapat dilakukan secara acak. Seger amat. Melihat bot AI tampaknya koplak, Mingzi pun tampak MC yang juga koplak. Ia mengatakan tidaklah mungkin untuk melakukan misi yang pertama. Dengan gaya sok bijak dan sok lugu, lagi-lagi Mingzi culun semakin on. Dirinya berkata pada bot AI bahwa misi kedua bukanlah sikap cerminan dirinya. Bisa aja sih Mingzi, padahal mah dalam hati mau tuh sama Belum usai Mingzi bertanya, justru AI memotong pertanyaan Mingzi dan berkata, benar nih Master Mingzi tidak mau ambil misinya. Padahal hadiahnya itu mendapat 100 Spirit Stone loh. Rayu bot AI pada Mingzi yang tahu si otak mecum. Setelah 3 menit kemudian, hal yang terjadi sungguh mengejutkan. Mingzi memanglah pelo dan blow on, karena dirinya berpipi memar dan kemudian ia berkata, nih pipiku sudah jontor karena aku tampar. Sekarang di mana hadiahku? Ujar blow on Mingzi tampangnya koplak, membuat bot AI tampaknya semakin bingung. Emang parah nih Master On. Adegan kini berpindah pada sebuah papan nama yang bertuliskan toko senjata antik. Di sanalah seorang penjaga toko menyapa pelanggan yang hendak menjual senjata perang berkualitas tinggi. Ternyata di tempat itulah Mingzi yang tengah berbelanja. Dirinya hendak menawar sebuah tameng berkualitas. Tampak merasa ragu, Mingzi kemudian bertanya, apakah armor itu sangatlah tangguh untuk menahan serangan kuat dari kultivator di bawah level Golden Core? Ujar Mingzi bertanya pada pedagang sambil memegang tameng. Memang jurus lidah manis para pedagang. Penjual langsung menjawab percaya diri. Ia mengatakan kepada Mingzi tidak perlu khawatir karena armor itu sangatlah kuat dan adalah produk asli. Jawab penjaga toko memberi garansi. Namun tiba-tiba saja belumlah tameng dicoba Mingzi, benda itu sangatlah rapuh dan patah begitu saja hanya dengan sentuhan kecil dari tangan Mingzi. Memang sial jalur nasibnya Mingzi. Mingzi lagi-lagi tampaknya panik tampang blow on. Belumlah sempat Mingzi memakai kekuatannya, armor itu tampaknya hancur bagai kerupuk. Renyah banget tuh. Ujar Mingzi sontak membuat pedagang pelo tambah melongo nih. Tidak ingin kehilangan penglarisnya, pedagang toko bergegas panik
untuk merebut tameng di tangan Mingzi yang tampak panik merasa rugi. Melihat Mingzi tampaknya tidak puas, pedagang itu kemudian menawarkan sesuatu. Dirinya mengatakan bahwa ia memiliki pedang yang dijual, di mana pedang itu adalah pedang spiritual berkualitas tinggi. Namun Mingzi yang kecewa dengan pedagang itu langsung mengambil pedang yang ditawarkannya. Tapi emang kacau. Dirinya mengatakan pada pedagang ia membutuhkan armor, lalu mengapa yang diberikan adalah pedang? Ujar Mingzi bertanya pada pedagang sambil mengangkat pedang. Mendapat Mingzi berkata dengan ragu, pedagang itu mulai beraksi dengan wajah yang serius. Ia mengatakan kepada Mingzi agar jangan meremehkan pedang tersebut, karena pedang itu juga dapat melindungi masternya selama pertempuran. Ujar pedagang meyakinkan Mingzi. Emang nih, koplak si master Mingzi, dirinya mencoba pedang itu dengan santai. Dan nggak sengaja cuma disentil, pedangnya patah, padahal cuma telunjuk. Di saat pedagang tak sadar tengah menjelaskan produknya, pedang itu terbelah dua. Parah nih si Mingzi. Hanya dengan satu sentilan jari telunjuknya, Mingzi dengan santai dan polosnya telah mematahkan ujung pedang itu hingga menjadi terbelah dua. Parah. Mendengar suara patahan dan pedang jatuh di hadapannya, pedagang itu langsung menatap ke meja dan terdiam. Begitu pula dengan Mingzi yang usai mematahkan pedang, tampang polos ikut menatap patahan pedang ke atas meja. Baru sadar dagangan hancur, pedagang itu begitu panik tidak percaya akan apa yang terjadi. Sementara Mingzi yang mematahkan pedang dagangannya justru kembali ngomel pada pedagang. Dirinya merasa tak puas dengan produknya dan telah menyalahkan pedagang itu sudah menipunya. Emang dasar si jago ngeles, Mingzi yang salah tapi nyalain orang. Usai Mingzi melempar batu sembunyi tangan, pedagang itu jadi gemetar. Dirinya memang mudah dibodohi Mingzi, hingga merasa panik dituntut Mingzi karena menipu. Ujar pedagang kewalahan hadapi Mingzi dalam berdagang. Emang oon nih si pedagang, mau aja dicipoahin. Si Mingzi apalagi ya samanya, dirinya itu master terkuat, tapi emang oon gak pernah sadar loh. Parah ya. Setelah membuat pedagang rugi, Mingzi diberikan kesempatan untuk memilih barang sesuka hati. Namun ketika pedagang menawarkan produk kepadanya, terlihat dari kejauhan tampak seseorang tengah menguntitnya di balik tirai. Mingzi saat itu tak menyadari di mana kala itu terlihat wajah seseorang yang asing tengah memperhatikannya dengan serius namun panik. Dirinya terus menatap Mingzi dengan bekas luka di wajahnya. Sementara di sebuah tempat di dalam ruangan terlihat seorang pelayan tua. Dirinya yang tengah melaporkan informasi kepada seorang tuan majikannya. Ia tak berdaya tanpa melawan ketika telah dicaci maki sang majikan. Pelayan itu terus dihina dengan kejamnya oleh majikan muda yang menganggap dirinya tidak berguna. Ternyata dialah si cebol Yuhang majikan sombong. Dirinya terus mencaci pelayannya yang telah gagal dalam tugasnya untuk mencari informasi tentang seorang Chuseng. Sementara terus memarahi pelayannya, Yuhang dikejutkan pelayan yang lainnya. Orang itu dengan panik mengatakan kepada Yuhang, ada seorang pria yang merusak seluruh barang di tokonya. Tak percaya dengan kabar baru saja, Yuhang si cebol songong justru menganggap enteng. Dirinya meremehkan tidak percaya jika produk kualitas tingginya telah dirusak oleh seseorang. Ternyata dialah pria codet di balik tirai yang sebelumnya sudah menguntit ketika Chuseng berbelanja. Pria itu dengan panik menjelaskan, "Tuan muda, Anda harus percaya dengan saya
Saya melihat sendiri orang itu sudah menghancurkan semua barang di toko kita, ujar pelayan codet pada Yuhang yang si cebol. Mendengar kabar dari pelayannya, si cebol panik dan berkata, "Apa katamu?" ujar panik Yuhang cebol kepada pelayannya. Yuhang dengan kesalnya begitu marah. Dirinya begitu kesal ingin bertemu perusak bisnisnya. Sementara pelayan codet yang melihat tuannya marah berusaha mencegah Yuhang untuk tidak gegabah. Dirinya juga menjelaskan kepada Yuhang bahwa pria yang merusak toko miliknya itu bukanlah orang biasa karena begitu terampil. Dan hal itu tentu merugikan Zhang Yuhang, ujar pelayan codet pada Yuhang si tuan cebol. Mendengar oceh pelayan codet, Yuhang tampak geram tidak terima. Dirinya berkata dengan kasarnya sambil menunjuk wajah pelayan codet. Ujar Yuhang yang angkuh teriak pada pelayan codet. Tiba-tiba saja Yuhang yang ngamuk tampak membeku, di mana muncullah sosok pria tua berjenggot yang berkata di belakangnya. Pria tua itu mengatakan kepada Yuhang bahwa apa yang dikatakan si codet adalah benar. Pria itu juga berkata bahwa si perusak toko adalah orang yang kuat dan tidak mungkin Yuhang dapat meremehkannya. Mendengar pria tua di belakang Yuhang justru si codet yang naik pitam. Dirinya begitu koplak dengan ceroboh, tengah menegur orang di belakang Yuhang. Sudah tahu si codet koplak, Yuhang yang cebol kembali ngamuk. Justru dirinya tengah membentak pelayan cebol untuk berlutut kepada si pria jenggot. Saat itulah pelayan codet mulai berlutut, serta Zhang Yuhang memberi salamnya dengan hormat pada si pria jenggot. Dan dialah sosok pria berjenggot yang dihormati Yuhang sebagai penatua Zhang. Wajahnya garang begitu seram, tengah berdiri dengan aura yang sangat gelap. Itulah sosok penatua Zhang yang menjadi seorang senior penempa senjata keluarga Yuhang. Seberapa rusakkah toko Zhang Yuhang yang telah dihancurkan oleh Dao Mingzi? Sementara itu, bagaimanakah dengan Anran yang akan bertarung langsung pada kejuaraan melawan Yuhang? Di manakah kisah selanjutnya akan dimulai? Pada manhwa pria cupu yang rakus hadiah adalah dewa Immortals dunia game. Itulah chapter akhir dari manhwa tersebut. Yui akan melanjutkan kembali kisahnya jika chapter selanjutnya sudah rilis ya sob. Sementara menunggu rilis, Yui akan menceritakan kisah lainnya yang gak kalah seru juga menarik. Oke sobat. Tapi sebelum Yui undur pamit, Yui ingin berterima kasih sekali lagi kepada seluruh penonton yang sudah mendukung Clonime Channel dengan menonton setiap video dari awal sampai akhir. Sementara sobat Clonime yang baru banget bergabung, dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta yang ingin memberikan apresiasinya, Yui akan sangat berterima kasih apabila kalian semua dapat mentraktir Yui secangkir kopi hangat yang tertera di dalam deskripsi video. Sobat juga dapat mendukung Yui di channel Clonime dengan cara memberikan super chats, super thanks, dan super sticker sebagai bentuk dukungan positif untuk Clonime agar Yui lebih semangat lagi menceritakan kisah-kisah seru lainnya. Sudah waktunya Yui undur pamit. Terima kasih ya buat secangkir kopi hangatnya. Sampai jumpa lagi di next story. See you again sobat.